Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ayu Ramadini. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kerangka tulisan dan jenis-jenis tulisan. Yang pertama, kerangka tulisan. Kerangka tulisan merupakan rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan ide-ide disusun secara sistematis, logis, jelas, struktur, dan teratur. Jenis-jenis tulisannya ada autobiografi, kehidupan seseorang, karya tulis ilmiah, puisi, dan surat. Fungsi dari kerangka tulisan yaitu pertama, memperlihatkan pokok bahasa. Yang kedua, mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dimusnahkan dalam topik. Yang ketiga, memudahkan penyusun karangan sehingga menjadi lebih baik. 4. Memudahkan penempatan antar bagian karangan yang penting dan yang benar. 5. Menghindari timbulnya pengulangan pembahasan. 6. Membantu pengumpulan sumber yang diperlukan. Fiksi non-fiksi, jenis tulisan berdasarkan bentuk dan isinya. Yang 1. Fiksi adalah karya tulisan berupa cerita, rekaman. Unsur-unsur fiksi: tema, plot, alur, setting, penokohan, pewatak, sudut pandang, dan suasana. Yang kedua, non-fiksi. Non-fiksi adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta dan data yang otonomik saja, tapi bisa juga data itu dikembangkan menurut relatif atau fenomena. Yang tulisan non-fiksi meliputi esai, artikel ilmiah, artikel jurnalistik, dan biografi. Ilmiah, semi-ilmiah, non-ilmiah. Jenis tulisan berdasarkan tingkah keilmiahnya. 1. Ilmiah, berarti bersifat ilmu atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan tulisan ilmiah. Contohnya dari karya tulis tersebut seperti makalah, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertai, dan lain-lain. Ciri-ciri tulisan ilmiah tersebut ialah objektif, sistematis, cermat, tepat, dan benar. Yang kedua, seni ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan pribadi dan sesuai metodologi penulisan yang baik dan benar. 3. Non-ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Kerangka tulisan. Pengertian dan fungsi kerangka. Kerangka karangan merupakan rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, struktur, dan fiktur. Fungsi dari karangan tersebut ialah memperlihatkan pokok bahasan, subbahasa, subkebahasaan, dan memberikan kemungkinan peluasan bahasa sehingga memungkinkan penulis menciptakan suasana kreatif sesuai dengan variasi yang diinginkan. Selanjutnya, manfaat karangan yaitu untuk menyusun karangan secara teratur, membantu penulisan memastikan gagasan yang disajikan sudah baik dan harmonis, dan juga untuk mengetahui maksud penulisan terperinci secara maksimal dan unsur disusun dalam pola teratur. Dalam langkah penyusunan karangan, langkah-langkah tersebut ialah sebagai berikut. Pertama, rumuskan masalah yang jelas. Tema yang dirumuskan harusnya berbentuk tesis dan yang masuk. Kedua, mengadakan inventarisasi topik-topik bawahan yang dianggap merupakan terperinci dan pengungkapan. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap topik-topik yang telah ditulis. Lalu selanjutnya, pola karangan. Pola disusun karangan yang utama ialah pola alamiah dan pola logis. Pada pola alamiah adalah susunan urutan
kerangka karangan sesuai dengan kejadian yang nyata di dalam. Pola alamiah sendiri terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu urutan berdasarkan waktu, urutan berdasarkan ruang, dan urutan berdasarkan topik. Selanjutnya, macam-macam kerangka karangan berdasarkan perincian kerangka karangan sementara non-formal. Kerangka karangan permanen berdasarkan perumusan teks kerangka kalimat topik. Syarat kerangka karangan yang baik. Kerangka karangan yang baik harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, pengungkapan maksud baru jelas. Yang kedua, tiap unit dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Yang ketiga, harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Yang terakhir, jenis-jenis karangan dalam bahasa Indonesia dan contohnya. Yang pertama, karangan deskripsi merupakan karangan yang berisi tentang penggambaran terhadap suatu objek. Yang kedua, karangan narasi merupakan jenis-jenis karangan yang disusun dengan metode bercerita. Yang ketiga, karangan argumentasi. Yang keempat, karangan eksposisi. Dan yang terakhir, karangan persuasif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.